kita akan membahas tentang aturan sinus dan kosinus. Sebelumnya kita mencari unsur-unsur segitiga pada segitiga siku-siku, yaitu unsur sisi dan besar sudutnya apabila sudut dan sisi lainnya diketahui dengan menggunakan perbandingan trigonometri seperti kita tahu, yaitu sin, cos, tan, kosek, sekan, dan kotangan. Nah, bagaimana jika mencari unsur-unsur tersebut, yaitu sisi dan besar sudutnya tadi? Tentu saja dengan diketahui sisi dan besar sudut lainnya, namun bukan pada segitiga siku-siku, melainkan pada segitiga sebarang, lancip, dan tumpul. Nah, untuk itu kita memerlukan aturan sinus dan kosinus ini untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, langsung saja kita masuk ke aturan yang pertama, yaitu aturan sinus. Nah, baiklah, kita sekarang masuk ke aturan sinusnya. Nah, sekarang berarti bagaimanakah caranya apabila kita mencari unsur yang belum diketahui pada segitiga sembarang? Ini merupakan segitiga sebarang, dimana kita memberikan dia simbol A, B, C. Di depan sudut B itu ada sisi B, di depan sudut A yaitu ada sisi A, di depan sudut C yaitu adalah sisi C. Nah, misalkan diketahui besar sudut A dan besar sudut B, lalu panjang sisi B. Nah, apakah kita bisa mencari sudut C, sisi C, dan sisi A? Tentu saja, jika kita ingin mencari sudut C dengan diketahui sudut A dan sudut B itu terbilang mudah. Misalkan saja berarti 180 sama dengan A ditambah B, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, sehingga sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A nanti berapa, dikurangi sudut B, dan nanti ketemu hasil dari sudut C. Lalu bagaimana jika kita ingin mencari sisi A dan sisi C? Nah, dengan inilah kita menggunakan aturan sinus. Tadi ya, aturan sinus. Aturan sinus ini untuk mendapatkan rumus atau dalilnya itu kita bisa melalui penurunan rumus segitiga ABC lancip. Namun di sini kita langsung saja tulis rumus dari aturan sinus itu adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ya, seperti itu. Nah, secara umum aturan sinus ini dipakai untuk menentukan unsur-unsur dalam segitiga tadi ya, apabila unsur lainnya sudah diketahui. Misalkan untuk mencari unsur sisi A, sisi C, namun dengan bantuan unsur-unsur lainnya yaitu seperti sudut B, sudut A, sisi B sudah diketahui. Nah, namun kemungkinan unsur-unsur yang diketahui itu ada 3, yaitu yang pertama, tulis ya, kemungkinan unsur yang diketahui yaitu 1, ada sisi sudut atau bisa kita singkat menjadi su. Ya. Lalu yang kedua ada juga dengan kondisi sudut sisi sudut atau kita singkat menjadi su. Lalu kemungkinan yang ketiga yaitu sisi sudut
atau kita singkat menjadi su. Nah, itu ada beberapa kemungkinan unsur-unsur yang diketahui untuk membantu mencari unsur-unsur yang lainnya. Nah, untuk itu langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal pada aturan sinus, di mana di sini ada sebuah persoalan, yaitu pada sebuah segitiga ABC diketahui sudut A 50 derajat, sudut B sama dengan 60 derajat, panjang sisi B sama dengan 5 cm. Hitunglah besar sudut C yang B-nya yaitu panjang sisi A dan C. Nah, di sini saya sudah gambarkan segitiga, lalu kita masukkan keterangan ini ke dalam gambar. Pertama kita gambar dulu, kita simpulkan ini sudut A, sudut B, dan sudut C. Di mana di depan sudut B yaitu ada sisi A, di depan sudut A yaitu ada di depan sudut B yaitu ada sisi B, di depan sudut A yaitu ada sisi A, di depan sudut C yaitu ada sisi C. Nah, di mana diketahui yaitu sudut A 50 derajat. Kita masukkan 50 derajat. Sudut B yaitu 65 derajat. Lalu panjang sisi B yaitu 5 cm. Nah, di mana dalam aturan sinus ini kemungkinan sudut yang diketahui yaitu banyaknya ada 3. Salah satunya di sini diketahui yaitu termasuk sisi sudut. Ini termasuk kemungkinan sisi sudut, jadi si susu ya. Nah, nanti juga banyak lagi untuk kemungkinannya. Kita lihat posisi dari sisi dan unsur itu sendiri, yaitu misalkan tadi kan ada si susu ya, nanti ada sisu dan lain sebagainya. Nah, situ ya. Nah, lalu kita langsung saja menjawab yang bagian A, dimana yang bagian A itu besar sudut C. Ini mudah sekali. Kenapa? Karena karena dua unsur sudut lainnya itu sudah diketahui. Tinggal kita menggunakan dalil dari segitiga ini, di mana jumlah sudut segitiga itu harus 180 derajat. Maka kita tulis 180 derajat sama dengan pertambahan semua sudutnya, yaitu sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C. Kita tulis sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ya. Lalu setelah itu kita masukkan besar dari sudut A yaitu 50 derajat ditambah sudut B yaitu 65 derajat ditambah sudut C yang akan kita cari. Lalu 180 derajat sama dengan 50 tambah 65 yaitu 115 derajat ditambah sudut C. Nah, sesudah itu kita kurangkan kedua belah ruas dengan 115 derajat. 180 derajat dikurangi 115 derajat sama dengan 115 derajat dikurangi 115 derajat ditambah sudut C. 180 derajat dikurangi 115 derajat itu hasilnya 65 derajat. 115 derajat dikurangi 115 derajat yaitu habis, tinggal sudut C. Berarti sudut C itu adalah 65 derajat. Ini aturan aljabar itu seharusnya seperti ini ya. Kalau kita mau cara cepatnya itu kan tinggal dipindah. Nah, untuk menjawab yang bagian B, pertanyaan bagian B, kita masuk ke penggunaan aturan sinus ini, di mana tadi sudah kita review, dan ini rumus sinus itu adalah A per sin A, B per sin B, C per sin B. Nah, karena yang ditanyakan adalah panjang sisi A, maka kita tulis saja A per sin A ya. Nah, sama dengan, sebenarnya kalian bisa menggunakan yang B ataupun yang C, tapi saran saya adalah kita ketahui dulu mana unsur yaitu sisi dan sudutnya yang sudah diketahui sehingga memudahkan dalam perhitungan.
kita ambil saja B per sin B. Kenapa? Karena dalam soal sudah diketahui bahwa B itu adalah 5 cm dan sin B yaitu 65 derajat. Sedangkan C, meskipun kita tahu ini adalah segitiga sama kaki, tapi secara itu belum diketahui gitu ya. Sehingga hanya sudutnya saja yang telah diketahui. Sehingga kita menggunakan B per sin B. Nah, lalu kita tulis A yang akan kita cari sin A berapa? 50 derajat. Sama dengan B-nya berapa? 5 per sin B-nya berapa? 65 derajat. Lalu kita kalikan silang, A dikali sin 65 derajat sama dengan 5 dikali sin 50 derajat. Nah, lalu kita cari sin 65 derajat itu, tadi saya sudah mencari sin 65 derajat itu adalah 0,906. Kalau misalkan di kalkulator itu menggunakan kalkulator saintifik, tinggal pijit saja sin 65 maka keluar hasilnya. Lalu di kalkulator HP juga sama, tapi tergantung HP-nya itu, tipe HP-nya. Ada beberapa HP yang memang tidak ada saintifik ini. Lalu 5 dikali sin 50 itu 50 derajat itu berapa? Saya sudah cari, yaitu 0,766. Lalu ini menjadi A dikali 0,906 jadi 0,906 A sama dengan 5 dikali 0,766 yaitu menjadi 3,83, sehingga A sama dengan 3,83 per 0,906. Hasilnya itu A sama dengan 4,22 cm. Nah, jadi panjang sisi A adalah 4,22 cm. Nah, bagaimana dengan panjang sisi C? Karena kita sudah tahu tadi bahwa sudut C sama dengan sudut B sama dengan 65 derajat, maka jika sudutnya sama, ini termasuk kan segitiga sama kaki. Nah, sehingga sisinya juga panjang sisi B sama dengan panjang sisi C. Sehingga kalau misalkan sisi B-nya 5 cm, maka panjang sisi C-nya juga 5 cm. Ya, seperti itu. Jadi panjang sisi C adalah 5 cm. Seperti itu.